Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis episode yang ke-24. Di episode sebelumnya, Choguang berhasil menyelamatkan kakak pertama keluarga Yu dan semakin dekat untuk menikah sama si Loli Xiao Yu. Dan di episode kali ini, Panjul alias Iki kembali ke shelter untuk bisnis sama Choguang. Hasil dari bisnis ini sangat memuaskan. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Wasteland Online membuat pembaruan baru, yaitu pengujian sistem cuaca bersalju. Pihak developer juga mengingatkan para player untuk selalu berpakaian hangat supaya tidak masuk angin. Karena tidak ada satupun komentar yang menarik perhatian, Choguang pun beralih untuk melihat forum para player. Elf King alias Siti bercerita bahwa efek visual game Wasteland Online sangat luar biasa. Si kampret Yorking menjelaskan ke semuanya bahwa orang di atas pasti sudah dibayar sama developer. Dia menegaskan kalau game Wasteland Online itu tidak nyata. Elf King pun kesal dengan keberadaan badut game seperti Yorking di forum ini. Choguang pun juga angkat tangan dengan badut-badut game seperti Yorking. Apapun gamenya, pasti ada orang yang cari perhatian seperti ini. Di sisi lain, Bang Kadal mengeluhkan hak-hak manusia kadal. Saat logout, punggungnya terasa dingin dan kaku seperti kena kutukan. Bang Mercy sama sekali nggak peduli sama Bang Kadal. Sementara Choguang bisa memaklumi hal itu karena ras Lizardman memiliki gen yang berbeda dari ras manusia normal. Selanjutnya, Flying Mall menyarankan pihak developer supaya mempertimbangkan untuk menetapkan area perdagangan di dalam game. Sebagian besar game memiliki fitur seperti konsinyasi dan kios. Buat yang nggak tahu apa itu konsinyasi, konsinyasi adalah sistem transaksi bisnis di mana pemilik produk menitipkan barangnya untuk dijual pihak perantara. Meskipun sekarang belum bisa memperkerjakan NPC untuk menjalankan toko, setidaknya fitur rak konsinyasi bisa digunakan oleh para player. Hal ini lebih efisien daripada player meneriakan barang dagangan mereka seperti para penjual tradisional. Di sisi Choguang, dia memuji ide bagus dari Flying Mall. Dia akan merencanakan rak display yang bisa disewa sama para player untuk menaruh barang dagangan mereka. Sementara itu di belakang Choguang, Xiayan cuman bisa keheranan melihat Choguang senyum-senyum sendiri kayak orang gangguan jiwa. Dia sudah menatap layar sejak 1 jam yang lalu. Pikiran jahat apa yang dia rencanakan ya? Batin Xiayan. Tiba-tiba Xiayan malu sendiri setelah melihat Choguang. Bukan, ini bukan perasaan suka. Ini pasti perasaan takut. Ya, perasaan aneh ini pasti gara-gara orang ini sangat mengerikan, tegas Xiayan dalam hati. Kemudian Xiayan bertanya ke Choguang sedang melihat apa. Dengan cuek, Choguang membalas jika itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Xiayan. Jujur saja, Xiayan sebenarnya ingin bertanya sesuatu kepada Choguang. Tanpa basa-basi, Choguang mempersilahkan Xiayan bertanya. Xiayan bertanya, kenapa penghuni shelter di sini memilih keluar dari shelter mereka yang aman. Daripada membangun tembok tradisional yang lemah di permukaan, bukankah para penghuni shelter akan lebih baik jika tetap tinggal di dalam? Dengan tegas, Choguang menjawab jika semua itu dilakukan demi bisa bertahan hidup. Xiayan pun heran dengan jawaban Choguang. Setahu dia,
shelter itu punya udara bersih, lalu terlindung dari hujan, dingin, serangan begal, dan monster mutan. Di dalam shelter itu minimal punya pemurni air dan fasilitas ruang hidroponik untuk menanam sayur-sayuran. Coguang cuma bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Lagian mana mungkin dia menjelaskan ke Xiayan bahwa meskipun dia pemilik shelter 404 saat ini, tapi belum sepenuhnya mendapatkan akses ke semua fasilitas yang ada di shelter 404. Coguang pun menerangkan jika tetap tinggal di bawah adalah pilihan yang tepat. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan permukaan, mereka tetap aman. Terus kenapa kalian memilih keluar? Coguang lanjut menjelaskan, mungkin saja beberapa shelter memiliki takdir yang berbeda. Orang-orang yang terlahir di sini tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari apapun, melainkan ditakdirkan untuk menciptakan dan mengubah. Sekarang jangan banyak tanya, duduk menghafal dan jangan ganggu aku, tegas Coguang. Dalam hati, Coguang merasa bersyukur karena tidak ada player yang menanyakan pertanyaan sulit seperti itu. Sekarang Coguang baru paham dengan kalimat yang ditulis GM pertama waktu di episode 1 dulu. Di sisi Xiayan, entah kenapa Coguang tiba-tiba jadi sangat keren. Tidak mungkin aku menyukai pria iblis seperti dirinya, teriak Xiayan dalam hati. Xiayan yakin jika ini pasti efek cuci otak yang dilakukan Coguang ketika dia tidur. Xiayan yakin saat dia tidur, Coguang pasti sudah memasukkan sugesti-sugesti aneh padanya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Bang Kadal celengak-celengok melihat sekitar. Cuaca pagi hari ternyata tidak sedingin malam hari, yang artinya Bang Kadal harus online seperti player yang lain sampai musim semi datang nanti. Bodoh amat dengan itu, Bang Kadal pun berangkat eksplor ke alam liar. Kemudian panel berpindah ke Coguang. Pagar pertama sudah dibangun. Dia bingung bagian mana yang sebaiknya dipagari selanjutnya, bagian utara atau bagian selatan. Kemudian perhatian Coguang mengarah ke duo kocak Bang Rikol dan Bang Jamur. Coguang bertanya apa yang sedang mereka berdua buat. Bang Rikol menjelaskan bahwa mereka berdua sedang membuat tiang gantung. Hah? Tiang gantung? Buat apa kalian bikin itu? Tanya Coguang. Biar lebih seru, seperti itulah dunia Wasteland, tegas Bang Jamur. Bang Rikol juga menambahi kalau ada yang melanggar aturan shelter tinggal gantung aja. Nah nih, terserahlah, tapi jujur itu nggak perlu, batin Coguang. Setelah dari tempat Bang Jamur dan Bang Rikol, Coguang mengunjungi workshopnya Bang WC. Di sana Coguang melihat satu set tumpukan peralatan panahan. Bang WC membuat sangat banyak panah karena akhir-akhir ini pekerjaan berburu sedang viral. Coguang kagum dengan kemampuan Bang WC. Selain memiliki keterampilan kayu, dia juga banyak ide-ide baru bahkan di bidang sains. Administrator, kebetulan sekali ada yang mau kutunjukkan pada Anda, teriak Bang WC. Apa yang mau kau tunjukkan padaku? Tanya Coguang yang sebenarnya sangat penasaran dengan hal tersebut. Bang WC dengan cepat mengambil penemuan barunya di dalam pondok. Ini dia, aku berhasil membuat bubuk musiu yang kau minta, ujar Bang WC dengan sangat percaya diri. Dengan semangat membara, Bang WC memberikan bubuk musiu itu ke Coguang hingga Coguang panik sendiri. Lalu Bang WC bilang jika ini akan aman, soalnya nggak ada api di sekitar sini. Lalu Coguang memuji kerja bagus Bang WC dan bertanya apakah sudah menguji bubuknya. Daripada jelasin, Bang WC akan menunjukkannya secara langsung kepada Coguang. Mereka berdua berjalan mendekat ke sebuah pohon tak jauh dari pondok kayu. Bang WC mencampurkan bubuk mesiu itu ke sebuah botol molotov kecil ini. Dia menaruh botol itu tepat di depan pohon.
lalu menyalakan sumbunya. Kabur, teriaknya, dan dawar. Choguang cuma bisa berekspresi seperti ini setelah melihat ledakan tersebut. Ledakan dari molotov kecil mampu meledakkan lebih dari setengah batang pohon berukuran lumayan besar. Bahkan mampu membuat pohon itu runtuh. "Bagaimana administrator? Luar biasa bukan?" ujar Bang WC. "Bukannya orang ini pantas dipenjara? Dan tukang kayu mana yang bisa bikin ledakan seperti ini?" batin Choguang. Kemudian Choguang memberikan pujian ke Bang WC. Dia juga menyarankan untuk meningkatkan daya ledaknya. Ledakan seperti itu tadi masih belum cukup kuat untuk mengalahkan manusia mutan. Gara-gara penemuan ini, Bang WC memperoleh 500 poin kontribusi. Choguang juga meminta Bang WC untuk mengembangkan bubuk tanpa asap seperti nitroselulosa. Jika Bang WC berhasil, maka Salter akan memberi hadiah 1000 poin kontribusi. Dan di saat yang sama, Choguang akan memberikan tugas baru buat Bang WC. "Nah nih, tugas baru," batin Bang WC. Mata Bang WC langsung bersinar begitu dirinya tahu kalau akan mendapatkan misi rahasia seperti Bang Kadal. Dari jauh, Bang WC berteriak ke Choguang kalau akan segera mengembangkan bubuk tanpa asap tersebut. Dia berjanji tidak akan mengecewakan Choguang selaku administrator shelter. Singkat cerita, Choguang kembali ke outpost. Jeffrey langsung menghampiri Choguang dengan panik. Dirinya melapor bahwa di sisi utara outpost dekat jembatan layang ada 2 orang yang datang sambil membawa seekor sapi mutan berkepala 2. Orang pertama adalah si Panjul alias Shiki. Sedangkan yang satu lagi Jeffrey nggak tahu. Choguang yakin jika Shiki pasti membawa barang-barang yang ia butuhkan. Namun dia penasaran dengan siapa orang yang bersama Shiki. Choguang pun meminta Jeffrey mengantarnya ke sana. Dan benar saja, Panjul alias Shiki sedang menunggu gerbang dibuka sambil ditemani oleh seorang pria yang membawa senapan. Dari gerak-geriknya, dia adalah tentara bayaran. Biar gampang kita panggil dia Johan. Di sisi Shiki, dia menunggu Choguang dengan sabar. Dan tak lama setelah itu, gerbang pun dibuka. Choguang ditemani Jeffrey datang menemui Shiki. Choguang tidak langsung mempersilahkan Shiki masuk. Dia berniat bertransaksi di luar gerbang. "Bukannya kita sudah jadi sahabat? Kenapa kok jadi kaku begini?" sapa Shiki. Jujur, Choguang bingung melihat penampilan Shiki yang sangat kotor seperti gembel. Dengan cepat, Shiki langsung menjabat tangan Choguang. Dia minta maaf karena sudah 5 hari ini ada di jalan dan gak sempat mandi. Jadi penampilannya sangat kotor dan bau seperti sekarang. Sambil melihat Johan, Choguang bertanya ke Shiki siapa orang itu. Johan sendiri juga menatap Choguang dengan tatapan orang yang ingin ngajak baku hantam. Shiki pun menjelaskan jika Johan adalah seorang tentara bayaran yang dia sewa dari Guild Gunner Red River Town. Johan adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya selama perjalanan bisnis. Guild Gunner di Red River Town itu cukup terpercaya dan bisa diandalkan. Dan yang paling utama dari semua itu, mereka tahu cara menghindari konflik dengan para begal yang ada di sekitar. Keberadaan Johan demi keamanan saja. Choguang tidak perlu sampai sangat waspada seperti ini. Anggap saja dia tidak ada. Di sisi Choguang, dia menduga jika daging kering buatan shelternya sangat populer di Red River Town. Hal ini membuat Shiki banyak uang hingga dia mampu membeli banyak barang baru, bahkan sampai bisa menyewa seorang pengawal. Sebelum ke bisnis, Choguang tanya ke Shiki bagaimana jalan menuju Rockton. Apakah mudah untuk ditempuh? Jujur, Shiki belum pernah ke Rockton, jadi dia tidak tahu situasi di sana. Saat meninggalkan shelter Choguang,
Seiki pergi ke pertanian Brown. Orang-orang di sana ternyata sangat tertarik dengan barang-barang sisa yang dia punya. Jadi Seiki menukarnya dengan beberapa makanan dan segera kembali ke Red River Town. Di Red River Town, harga pangan sedang tinggi-tingginya. Orang-orang besar di sana seperti pemilik tambang dan pemilik budak tidak akan tinggal diam. Mereka semua langsung menyuruh para pelayannya untuk memborong bahan pangan yang dibawa Seiki tepat setelah Seiki mengantarkan bahan pangan tersebut ke pos perdagangan. Karena Seiki dapat cuan gede dari situ, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan sekali lagi sebelum salju turun menutupi jalanan. Dia bahkan punya duit buat nyewa pengawal seperti dugaan Cuguwang. Jadi kau cuan gede? Sepertinya harga bahan panganku terlalu murah ya, ujar Cuguwang. Seiki langsung memohon ke Cuguwang untuk tidak menaikkan harga pangannya. Jujur keuntungan Seiki tidak sebesar itu. Jangankan buat foya-foya, buat sehari-hari sama kulaan barang aja masih kurang. Lalu Cuguwang dengan tegas menyuruh Seiki untuk berhenti bersikap seperti itu. Dia juga menyarankan kalau Seiki punya banyak duit, jangan lupa beli sapi mutan lagi supaya bisa membawa banyak barang di musim semi nanti. Kembali ke urusan bisnisnya, Cuguwang bertanya apa Seiki membawa barang-barang pesanannya. Sebagai seorang pedagang profesional, tentu saja Seiki membawa semua barang-barang pesanan Cuguwang. Pertama-tama, Seiki menyetorkan ratusan pon koin arcade. Selain itu, Seiki juga membawa barang pesanan Cuguwang yang lain. Ada 10 revolving rifle beserta 2 karung besar peluru dan garam kasar. Jujur saja barang-barang ini memang sedang Cuguwang butuhkan. Lalu Cuguwang memeriksa peluru rifle yang Seiki bawa. Semua peluru ini terbuat dari tembaga. Dan bisa disimpulkan bahwa Red River Town tidak kekurangan tembaga. Peluru ini dibuat dengan lembaran tembaga yang digulung. Bisa dilihat dari lekungan dan tonjolan yang terlihat pada selongsongnya. Jadi tidak heran jika mereka membuat revolving rifle semi otomatis dengan struktur yang sederhana. Bagaimana? Apakah Anda puas? Tanya Seiki. Sesuai rencana awal, Cuguwang akan mengambil senjata, garam kasar, dan semua koin arcade-nya. Tiba-tiba perhatian Cuguwang teralihkan sama satu karung di sana. Apa isi karung itu? Tanya Cuguwang. Seiki menerangkan jika itu adalah bubuk serangga, terbuat dari laba-laba berkaki panjang bergaris kuning yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Bubuk ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Bubuk laba-laba ini biasa digunakan sebagai pupuk. Bubuk itu sangat berguna untuk pertanian Brown. Lagian Cuguwang belum butuh itu karena kegiatan shelter sekarang bukan berfokus ke bidang pertanian. Tapi gara-gara hal itu, Cuguwang jadi ingat jika Bang WC dan Great Gal menemukan banyak batu struvit di tepi danau yang bisa digunakan untuk membuat pupuk dan dijual ke pertanian Brown. Tiba-tiba Seiki teringat sesuatu. Seiki pun pamit ke Cuguwang ingin mengambil sesuatu yang kelupaan dia keluarkan. Barang yang Seiki lupakan adalah semut Iron Bucket. Cuguwang pun baru ingat jika dulu Seiki janji akan membawakan semut Iron Bucket ini padanya jika mampir ke shelter. Cuguwang pun bertanya berapa harganya. Cuguwang tidak perlu membayar untuk itu. Semut Iron Bucket itu adalah hadiah pertemanan mereka. Dan Cuguwang menerimanya dengan senang hati. Dikasih gratis gini mana mungkin ku tolak. Aku juga nggak wajib ngasih balasan apapun. Membiarkan dia berdagang denganku saja sudah menjadi hadiah untuknya, batin Cuguwang. Kemudian Seiki mengucapkan terima kasih dan suatu kehormatan besar bisa berteman dengan Cuguwang. Karena hari sudah mulai gelap, Seiki mulai mengajak Cuguwang membahas rincian dari kesepakatan mereka berdua. Seiki dan Cuguwang mulai duduk membahas kesepakatan bisnis bersama. Seiki ragu dengan apa yang dia dengar. Mungkin maksud Cuguwang itu 1 pon garam. Namun Seiki tidak salah dengar.
Cuguang ingin pertukaran 3 kg daging kering untuk 1 kg garam kasar. Seiki sangat keberatan dengan hal tersebut. Daging asap Cuguang cuma dipanggang dan dikeringkan dengan udara, bahkan tidak dimarinasi sama sekali. Jadi pertukaran itu sangat tidak adil. Oh, iyakah? Ujar Cuguang tanpa dosa. Seiki sedikit terkejut dengan tanggapan Cuguang. Seiki bisa memaklumi hal itu karena Cuguang bukan seorang pedagang, jadi dia nggak tahu harga pasar. Lalu Seiki mulai menjelaskan bahwa jika dia membawa 10 kg garam kasar ini ke Rockton, maka dia bisa menukarnya dengan setidaknya 1 chip per 100 gram. Jadi chip yang dia dapatkan adalah 100 chip. Kalau 100 chip ini ditukar dengan barang-barang elektronik, barang industri, dan kebutuhan sehari-hari di pertanian Bron, Seiki bisa mendapatkan setidaknya 300 kg gandum hijau. Jadi 300 kg gandum hijau setara dengan 60-75 kg daging asap. Harga terendah yang bisa Seiki berikan adalah 60 kg daging asap untuk 10 kg garam. Jadi 6 kg daging asap untuk 1 kg garam. Mengingat hubungan pertemanan mereka, Seiki bisa mengurangi harga terendahnya menjadi 59 kg. Cuguang pun paham dengan analogi yang sudah dijelaskan sama Seiki. Lalu Cuguang tersenyum licik hingga membuat Seiki kebingungan. Cuguang pun menerima hal itu jika Seiki memang berniat menjual 300 kg gandum hijau untuk 59 kg daging asap. Tapi yang Seiki punya cuma garam. Jadi mau nggak mau harganya harus di bawah itu. Singkat cerita, Seiki dan Johan pun melanjutkan perjalanan bisnis mereka. Sialan, kurang ajar. Bagaimana bisa orang pelit itu kujadikan teman bisnis? Teriak Seiki. Dirinya jadi menyesal sudah berteman dengan Cuguang. Seiki juga yakin jika Cuguang adalah tipe teman yang cuma ada ketika senang dan bakal ngilang kalau dirinya ada masalah. Jadi dirimu rugi ya? Tanya Johan. Rugi sih enggak, tapi Seiki bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari ini. 10 kg garam cuma ditukar dengan 30 kg daging asap. Kalau dia nekat pergi ke Rockton, mungkin bisa dapat lebih dari ini. Tapi Seiki tidak bisa nekat. Salju sebentar lagi akan turun. Dari segi biaya, waktu, dan resikonya, transaksi dengan Cuguang bisa dibilang cukup untuk bertahan di musim dingin yang akan datang. Selain garam, 10 revolving rifle dan 2 kantong peluru juga ditawar Cuguang dengan harga yang gak ngotak. Persis kayak emak-emak lagi nawar barang di pasar. Johan pun memberikan sebuah pepatah kepada Seiki. Kenali dirimu, kenali temanmu, kenali musuhmu, maka kamu akan puas dengan apa yang kamu miliki. Pedagang itu tidak memiliki rasa puas. Kepuasan itu tidak mendatangkan kekayaan, tapi mendatangkan kemiskinan. Setibanya di Red Riverton nanti, Seiki punya PR besar untuk mencari bos tambang mana yang harus dia ajak berbisnis supaya bisa memberikan keuntungan paling besar untuknya. Apapun yang terjadi, Johan tidak bisa ikut campur urusan bisnisnya Seiki. Tapi dia akan menemani perjalanan bisnis Seiki sampai kontrak mereka selesai. Setelah itu, panel berpindah ke tempat Cuguang yang sedang membawa 1 kantong besar masuk ke dalam shelter. 130 kg daging asap ditambah 10 kg ikan asap ditukar dengan 10 kg garam kasar, 10 rifle, dan 2 karung besar peluru tembaga. Cuguang sangat puas dengan transaksi ini. Selain itu, Cuguang juga berhasil mendapatkan pasokan besar koin arcade. Akan sangat bagus apabila koin game arcade ini bisa dikonversikan ke chip. Buat yang masih bingung, chip adalah mata uang di dunia Wasteland. Dan sampai saat ini masih belum ada money changer di dunia Wasteland. Mungkin cerita masih panjang supaya koin game arcade ini bisa dikonversikan ke dalam chip.
Sekarang masih ada satu hal penting yang perlu Cugwang lakukan, yaitu mempelajari semut Iron Bucket yang diberikan sama Shiki secara gratis ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Apa saja yang bisa Cugwang pelajari dari semut Iron Bucket ini? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.